Nah, ukuran kecintaan itu bisa kita lihat dari kemarin kita sudah bahas buku Rindu Rasul, bukunya Adam Jalal tentang uh, ya bagaimana mengukur kecintaan kita terhadap seseorang. Nah, ada tingkatan dalam mengukur kecintaan kita terhadap seseorang. Ada orang yang cinta karena ada maunya. Nah, ini banyak sekali. Entah itu misalnya karyawan dengan bosnya, dia mengikuti bosnya karena karena dia punya kecenderungan untuk mendapatkan finansialnya. Jadi kalau dia nggak digaji ya mungkin dia keluar dari situ. Itu adalah kecintaan yang paling bawah. Nah, kemudian ada kecintaan atau ada tingkat kecintaan yang mana kita mengikutinya karena kita tahu bahwa dia adalah pakar di bidang itu. Karena kita mengikuti dokter yang mana dokter itu sudah teruji kepakarannya. Jadi kita mengikuti, misalnya kita disuruh minum obat ini, kita disuruh istirahat dan segala macam, kita mengikutinya. Nah, itu adalah tingkat kecintaan yang kedua. Nah, tingkat kecintaan yang level tinggi adalah kecintaan yang mananya padanya kita itu menisbatkan diri kita kepada dia. Misalnya begini, bahkan dari caranya bicara pun kita ikuti, kemudian dari caranya dia berperilaku kita ikuti. Nah, itu adalah bentuk kecintaan yang dicoba dijelaskan dalam buku Jalal itu sebagai kecintaan yang paling tinggi ketika kita mengikuti beliau yang kita cintai. Misalnya seperti anak yang mengikuti orang tuanya, entah itu arahnya ke positif ataupun negatif. Nah, jadi bentuk kecintaan yang paling tinggi adalah kita mengikutinya dan mencoba untuk meniru perilakunya. Nah, jadi dalam buku ini sebenarnya ada 4 pembahasan yang coba Ali Umar Al-Habsyi ini bahas, karena pada saat bahkan pada saat masa Rasulullah itu banyak sekali orang-orang yang munafik, yang bahkan masuk Islam pun dia munafik. Kalau kita mau lihat, nah inilah kenapa dalam buku ini dia berikan judul sebagai Ali adalah neraca kebenaran. Jadi kalau mau lihat kebenaran dalam satu sejarah, kita harus mengikuti Sayyidina Ali. Karena kemarin juga kita jelaskan bahwa Sayyidina Ali lah yang melindungi Rasulullah ketika para sahabat yang lain meninggalkan dia di dalam perang yang saya lupa perangnya. Dan di saat itu para sahabat pergi meninggalkan Rasulullah karena mencoba untuk melindungi dirinya, tetapi dengan keberanian Sayyidina Ali, dia melindungi Rasulullah SAW dengan begitu gagahnya. Nah, jadi patutlah kita belajar banyak terhadap Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali juga ini adalah tokoh, kalau bisa dibilang kita bisa belajar sederhana dari beliau. Oke, kita lanjut di slide kedua. Nah, siapa sih sosok Sayyidina Ali? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa Sayyidina Ali ini adalah sepupu Nabi Muhammad SAW. Jadi dari masa kecilnya Sayyidina Ali itu selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Ali ini adalah orang kedua yang memeluk Islam setelah istri dari Nabi Muhammad sendiri. Jadi setelah istrinya yaitu Khadijah, baru Sayyidina Ali lah yang kedua memeluk Islam. Makanya sampai-sampai ada hadis mengatakan bahwa barang siapa yang mencintai Sayyidina Ali, maka dia juga mencintai Rasulullah, dan barang siapa mencintai Rasulullah, maka dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu kesatuan yang bisa ketika kita mencintai Sayyidina Ali, maka Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala maka akan balik mencintai kita. Nah, yang ketiga adalah Sayyidina Ali adalah pelanjut dari Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti dia sebagai nabi, tetapi dia ini pemimpin spiritualitas. Jadi kan kita sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, tapi Sayyidina Ali ini dalam peristiwa Ghadir Qum itu ditunjuk sebagai pelanjut dari Sayyidina Ali untuk memimpin sebagai pemimpin spiritualitas kaum sebelumnya setelah nanti Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, dari situ pula lah Dari situ pula lah banyak sekali yang menentang apa yang
yang ada dalam peristiwa Ghadir Qum itu banyak sekali para sahabat-sahabat yang munafik, yang tentunya itu dia mencoba untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, dari sinilah bermula juga sampai-sampai setelah meninggalnya Rasulullah SAW itu seluruh keluarganya bahkan dibunuh dengan begitu sadisnya. Jadi kita harus banyak belajar terhadap perjalanan dari Sayyidina Ali ini. Mengapa Sayyidina Ali itu begitu penting, bahkan orang kedua yang memeluk Islam dan terpercaya oleh Muhammad SAW. Oke, kita lanjut. Bagaimana Sayyidina Ali dengan orang-orang munafik? Nah, definisi dari orang munafik adalah seseorang yang menampakkan keimanannya dan merahasiakan kekafirannya. Jadi munafik ini banyak tertulis di Al-Quran sendiri, bahkan pada saat Rasulullah masih hidup pun banyak sekali orang-orang yang masuk Islam dan coba untuk merusak Islam dari dalam, bahkan mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan begitu sadisnya. Jadi banyak kita perlu tahu siapa-siapa atau siapa yang mencoba, orang-orang munafik mana yang ada di dalam ruang lingkup masa kepemimpinannya Rasulullah SAW. Nah, jadi dalam buku ini juga dijelaskan salah satu ciri munafik itu adalah kecintaan dunia. Jadi dia itu hanya berpatokan kepada kedudukan dan harta. Jadi salah satu yang salah lainnya nanti teman-teman bisa cari sendiri. Nah, selanjutnya adalah mengapa harus Sayyidina Ali. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ketika teman-teman ingin mencari orang-orang munafik, carilah orang-orang yang misalnya ketika Sayyidina Ali disebutkan, dia menafikan Sayyidina Ali. Nah, orang-orang itulah yang dalam buku ini dianggap sebagai orang-orang munafik yang tidak mengakui Sayyidina Ali. Bahkan hadis-hadis yang menyangkut dengan Sayyidina Ali itu dia tidak mau kutip dan tidak mau membicarakannya. Ini banyak. Bahkan ada salah satu juga periwayat hadis Az-Zuhuri kalau nggak salah, ya Az-Zahari. Nah, itu selalu menafikan hadis-hadis Sayyidina Ali. Nah, jadi bahkan kalau nggak salah juga Ibnu Taimiyah itu juga bukan selalu menafikan hadis-hadis dari Sayyidina Ali. Nah, jadi yang pertama adalah mengapa harus Sayyidina Ali. Jadi dalam buku ini jelaskan bahkan ada sekitar 34 hadis, ahli hadis yang meriwayatkan bahwa Sayyidina Ali ini, bagaimana caranya kalau kita mencintai Sayyidina Ali berarti kita mencintai Rasulullah. Kebalikannya juga, kalau kita menyakiti Sayyidina Ali itu akan menyakiti Rasulullah, dan siapa yang menyakiti Rasulullah akan menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa lihat neraca kebenarannya adalah patokannya dari Sayyidina Ali. Jadi kalau ada orang yang tidak sepakat atau mungkin menafikan Sayyidina Ali, bisa jadi dia adalah salah satu orang munafik. Jadi Sayyidina Ali juga ini bisa menjadi alat ukur keimanan kita. Jadi kalau ada orang yang tidak mencintai Sayyidina Ali, perlu dipertanyakan keislamannya. Nah, yang pertama adalah Sayyidina Ali ini adalah pemilah antara surga dan neraka. Jadi ada juga hadis diterangkan dalam sini, baik itu Ahlus Sunnah maupun Ahlul Bait juga meriwayatkan hadis ini. Nanti di akhirat nanti Sayyidina Ali ini diberikan semacam dia diberikan kekuasaan, diberikan hak untuk memilih siapa-siapa orang yang masuk surga dan neraka. Itu orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang benci terhadap Sayyidina Ali, orang-orang yang melukai Sayyidina Ali, orang-orang yang membunuh Sayyidina Ali. Dan yang kedua adalah yang memusuhi Sayyidina Ali adalah bukti dari kemunafikannya. Nah, itu adalah patokan, salah satu patokan dari kemunafikan seseorang. Jadi kalau kita memusuhi Sayyidina Ali, kita adalah salah satu orang yang munafik. Dan yang ketiga adalah alat ukur keimanan seseorang dengan mencintai Sayyidina Ali. Jadi salah satu alat ukur kalau kita beriman adalah dengan mencintai Sayyidina Ali alaihissalam. Oke, ya.
Habis. Waduh. Nah, kayaknya terhapus ya slide selanjutnya. Sorry guys, ini kayaknya ada upaya setan kayaknya, atau kayaknya saya yang setan. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau teman-teman kan kita ini lagi banyak Setannya diri sekali sendiri ya, Mas. daripada daripada mengatai setan orang, ya mending mati diri sendiri. Oke, jadi salah satu untuk mencari sebab orang-orang yang sampai sekarang itu memusuhi Sayyidina Ali adalah dengan itu, dengan cara kalau dia menafikan Sayyidina Ali, berarti dia adalah orang-orang yang sifatnya itu dia mau merusak Islam dari dalam. Bahkan sampai sekarang pun orang-orang yang mengadu domba, bahkan dia masuk Islam, dia sengaja masuk Islam untuk mengadu domba orang-orang Islam, itu pun sampai sekarang masih ada. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa mencari akar dari itu. Jadi teman-teman cari siapa orang-orang yang misalnya ada, kan riwayat hadis juga ada yang tidak sepakat dengan keutamaan Sayyidina Ali ini. Jadi kita cari sebabnya dulu, siapa-siapa yang memusuhi Sayyidina Ali, kemudian dicari apa namanya itu kalau bahasanya akar-akarnya sampai sekarang. Jadi kita bisa bijak dalam mengikuti siapa yang kita imami di sekarang ini. Nah, kemudian mengenal Sayyidina Ali ini adalah neraca untuk mencari tahu siapa yang mencaci maki beliau, ya itu adalah mencaci maki Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali untuk kita mengetahui sejarah, apalagi khusus berbicara tentang Sayyidina Ali ini, karena setelah peninggalnya Rasulullah banyak kejadian-kejadian yang begitu tragis yang dirasakan oleh keluarga Sayyidina Ali. Bahkan peristiwa Karbala pun itu bisa dibilang sangat tragis sekali, dan pembahasan seperti itu pun jarang sekali kita dengar. Bahkan orang nggak tahu tragedi Karbala itu sebagaimana sih pedih dan sakitnya yang dirasakan pada saat itu. Jadi penting sekali untuk belajar sejarah, karena jangan sampai nanti kita terpengaruh oleh aliran-aliran yang mencoba untuk merusak kita dari dalam, karena Islam itu bisa bersatu atas dasar kebersamaan kita. Jadi dengan belajar sejarah kita juga bisa mengikat atau bisa saling berpegangan tangan untuk tidak bercerai-berai. Jadi thank you untuk teman-teman semua. Saya akhiri diskusinya karena masih ada pembahasan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.